Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dina Injil Nasinaga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sebagai warisan Nusantara yang harus dijaga. Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau dan ratusan suku, sehingga wajar jika memiliki budaya yang sangat beragam. Perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan tetapi dirayakan sebagai kekayaan bangsa. Apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah perbedaan adat istiadat, bahasa, pakaian adat, tarian, rumah adat, dan tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman ini terjadi karena Indonesia memiliki banyak suku, pulau, dan adat istiadat. Indonesia memiliki lebih dari ratusan suku bangsa. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda, misalnya pakaian adat Bali berbeda dengan Dayak. Tarian Jawa berbeda dengan Batak. Keragaman ini adalah ciri khas bangsa Indonesia. Pentingnya menghargai keragaman budaya. Menghargai keragaman budaya berarti kita harus menerima dan menghormati perbedaan budaya yang dimiliki oleh orang lain. Menghargai budaya dapat membantu menciptakan yang pertama kehidupan yang rukun. Agar kita memiliki kehidupan yang rukun, maka kita harus menghargai budaya orang lain, kita harus menghargai adat istiadat orang lain, kita harus menghargai suku orang lain atau bahasa yang dimiliki oleh orang lain supaya tidak terjadi perpecahan di negara Indonesia. Yang selanjutnya, tidak saling merendahkan. Kita tidak boleh merendahkan agama orang lain atau suku orang lain ataupun adat istiadat yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, meningkatkan persatuan bangsa. Nah, supaya persatuan di Indonesia meningkat, maka kita harus menghargai budaya yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan mungkin kita harus bisa meniru atau melakukan budaya orang lain, tidak hanya budaya kita sendiri. Selanjutnya, contoh sikap menghargai keragaman budaya. Yang pertama, tidak menertawakan budaya yang berbeda. Yang kedua, menggunakan pakaian adat daerah dengan sopan. Yang ketiga, mengikuti upacara adat dengan hormat. Yang keempat, belajar budaya lain tanpa merendahkan. Yang kelima, menghormati teman dari suku yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi nyata yang dapat dibuktikan. Biasanya berisi fakta, data, dan penjelasan tentang sesuatu yang benar-benar ada. Dalam materi ini kita akan membaca teks non-fiksi tentang budaya Indonesia. Adapun ciri-ciri teks non-fiksi, yang pertama berisi fakta, yang kedua bersifat informatif, yang ketiga menggunakan bahasa yang jelas dan langsung, yang keempat berdasarkan data nyata. Contohnya seperti buku pelajaran, artikel budaya, atau laporan penelitian. Selanjutnya, contoh teks non-fiksi tentang budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Misalnya, upacara ngabin di Bali, Teubuik di Sumatera Barat, dan Rambu Solo di Toraja. Keragaman ini menjadi kekayaan Indonesia dan harus dijaga oleh generasi muda. Pada contoh teks non-fiksi budaya, terdapat ciri-ciri teks non-fiksi yang dimana yang pertama ada fakta. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada data, yaitu lebih dari 300 kelompok etnik. Selanjutnya, tradisi dan upacara adat di Indonesia. Tradisi adalah kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Tradisi bisa berupa upacara adat, perayaan, atau kegiatan budaya tertentu. Contoh tradisi dan upacara adat yang pertama ada ngaben dari Bali, upacara pembakaran jenazah sebagai penyucian bentuk roh. Yang kedua, Rambu Solo atau Toraja, upacara kematian yang sangat sakral. Yang ketiga, Sekaten dari Yogyakarta, tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Yang keempat, Tabuik dari Sumatera Barat, yaitu tradisi peringatan Syura. Yang kelima, Mapaci dari Bugis, upacara adat menjelang pernikahan. Selanjutnya ada fungsi tradisi. Yang pertama, menjaga warisan budaya.
Kita perlu menjaga warisan budaya yang diberikan oleh nenek moyang kita atau yang diteruskan oleh nenek moyang kita supaya budaya atau warisan tersebut tidak hilang. Yang kedua, memberikan identitas daerah. Nah, tradisi juga dapat memberikan kita identitas daerah. Yang ketiga, mempererat persatuan masyarakat Indonesia. Tradisi juga dapat mempererat persatuan masyarakat. Yang keempat, menghormati leluhur. Nah, tradisi juga dapat menghormati leluhur kita. Yang kelima, mengajarkan nilai moral dan juga spiritual. Nah, keragaman tradisi adalah kekuatan bangsa. Keragaman tradisi menunjukkan bahwa Indonesia kaya budaya, namun tetap satu juga dalam persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun kesimpulan dari keragaman budaya Indonesia yaitu keragaman budaya Indonesia tercermin dari berbagai suku, bahasa daerah, adat istiadat, tradisi, tarian, rumah adat, dan makanan khas di setiap daerah. Perbedaan ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dihormati dan dijaga. Dengan memahami keragaman budaya, kita dapat meningkatkan rasa toleransi, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari penjelasan materi kita hari ini, semoga anak-anak dapat memahaminya.